Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabowo Subekti dengan NPM 58414463 dari kelas 3 IA 12 Universitas Gunadarma. Pengantar teknologi game. Game. Pada era modern seperti sekarang ini, kata game mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi yang perlu kita pahami adalah apakah kita tahu apa pengertian game. Mungkin kita memang sering mendengar kata game, bahkan memainkan game baik yang sifatnya offline ataupun online. Akan tetapi, kita belum tentu tahu yang sebenarnya apa itu game, genre game, dan komponen yang harus ada dalam sebuah game. Game merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Game atau permainan ini pun tidak sembarang, di mana di dalamnya terdapat berbagai aturan yang harus dipahami oleh penggunanya. Dalam game juga perlu adanya skenario agar alur permainan pun jelas dan terarah. Skenario di sini bisa meliputi setting map, level, alur cerita, bahkan efek yang ada dalam game tersebut. Selanjutnya adalah genre atau jenis-jenis game. Yang pertama, terdapat edutainment game. Game jenis ini biasanya dibuat lebih spesifik untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk balita, untuk sekedar mengenal warna dan objek. Ada juga yang ditujukan ke anak sekolah. Sebagai contoh game tentang pelajaran biologi, di mana di dalam game tersebut menyediakan konten misalnya tentang fungsi organ tubuh manusia. Selanjutnya ada first person shooter. Jenis game ini menampilkan sudut pandang orang pertama. Biasanya yang nampak hanya tangan dan senjata player saja. Contoh game ini adalah CS atau Counter Strike, dan juga Sorbetten dan lain-lain. Selanjutnya ada juga jenis game real time strategi. Game ini lebih menekankan pada kehebatan strategi pemainnya, dan biasanya pemain tidak hanya memainkan satu karakter, melainkan lebih dari satu karakter. Selanjutnya ada jenis game fighting. Jenis game ini menuntut pemainnya untuk lincah, cepat tanggap, respon yang baik. Sedikit berbeda dari game fighting lainnya yang hanya melawan AI atau komputer saja. Melainkan game ini akan teruji jika pemain sudah bisa mengalahkan pemain lainnya, atau dengan kata lain, game ini merupakan game multiplayer. Dan selanjutnya adalah jenis game adventure. Berbeda dengan game lain yang menuntut pemainnya untuk lincah, refleks, respon. Dalam game petualangan, pemain dituntut kemampuan berpikirnya untuk menganalisa tempat secara visual, memecahkan teka-teki maupun menyimpulkan rangkaian peristiwa dan percakapan karakter, menggunakan benda-benda yang tepat dan diletakkan di tempat yang tepat. Selanjutnya, sejarah perkembangan game. Asal-usul permainan video atau video game terletak pada awal tabung sinar katoda berbasis pertahanan peluru kendali sistem pada akhir 1940-an. Program-program ini kemudian diadaptasi ke dalam permainan sederhana lainnya di era tahun 1950-an. Pada akhir 1950-an dan melalui tahun 1960-an, lebih banyak permainan komputer yang dikembangkan secara bertahap. Tingkat kecanggihan dan kompleksitasnya
turut bertambah. Setelah periode ini, video game menyimpang ke berbagai platform. Contohnya arcade, mainframe, konsol, pribadi komputer, dan kemudian permainan genggam. Generasi pertama konsol permainan video berlangsung dari tahun 1972 dengan rilis dari Magnavox, Otzi, hingga 1977. Ketika Pong Style produsen konsol meninggalkan pasar secara massal karena pengenalan dan keberhasilan mikroprosesor berbasis konsol. Selanjutnya generasi kedua. Dalam sejarah komputer dan video game, generasi 2 biasa disebut sebagai awal era 8 bit atau kurang lebih 4 bit era. Dimulai pada tahun 1976 dengan merilis Fairchild Channel F dan Redovin 1292 Advanced Programmable Video System. Di era generasi kedua ini, yang menjadi primadona konsol game adalah konsol game Atari. Beberapa contoh konsol game pada generasi kedua dapat dilihat di samping. Selanjutnya adalah generasi ketiga. Dimulai pada tahun 1983 dengan dipasarkannya Jepang Family Computer, tahu lebih dikenal dengan nama Famicom, kemudian dikenal sebagai Nintendo Entertainment System di seluruh dunia. Walaupun konsol generasi sebelumnya juga menggunakan 8-bit prosesor, pada akhir generasi inilah konsol rumah yang pertama kali diberi label oleh mereka, bit. Ini juga masuk ke mode sebagai sistem 16-bit seperti Mega Drive atau Genesis, dipasarkan untuk membedakan antara generasi konsol. Di Amerika Serikat, generasi ini di game ini terutama didominasi oleh NES atau Famicom. Di era ini pula lah terjadi perang konsol game yang pertama antara perusahaan konsol Nintendo dengan Sega. Selanjutnya generasi keempat atau biasa disebut dengan era 16-bit. Pada generasi ini, NES mendapat sambutan hangat di seluruh dunia dan sebuah perusahaan bernama Sega mencoba menyaingi Nintendo. Pada tahun 1988, Sega merilis konsol next generation mereka, Sega Mega Drive, yang juga dikenal dengan Sega Genesis. Konsol ini menyajikan gambar yang lebih tajam dan animasi yang lebih halus dibanding NES. Konsol ini cukup berhasil memberi tekanan, tetapi NES tetap bertahan dengan angka penjualan tinggi. 2 tahun berselang, pada 1990, Nintendo kembali menggebrak dengan konsol next gen, SNES atau Super Nintendo Entertainment System. Selama 4 tahun, Nintendo dan Sega menjadi bebuyutan. Meskipun ada beberapa produsen seperti SNK dengan Neo Geo-nya, NEC dengan TurboGrafx 16 dan Philips CDI, tapi kedua konsol mereka begitu handal dan populer. Selanjutnya adalah generasi kelima atau disebut juga dengan era konsol 32-bit, di mana konsol game yang paling populer pada generasi ini adalah Sony PlayStation. Selanjutnya yaitu generasi ke-6. Generasi ke-6 ini ditandai dengan munculnya konsol-konsol game next generation dari masing-masing perusahaan seperti Sony, Sega, Nintendo, serta munculnya satu lagi konsol game baru yang diluncurkan oleh Microsoft yang diberi nama Xbox. Perang konsol game ini akhirnya mengakibatkan jatuhnya perusahaan Sega yang tidak dapat lagi meneruskan konsol next generation. Mereka dan lebih memilih untuk berkonsentrasi di bidang pembuatan game konsol.
Dan yang terakhir yaitu generasi ketujuh. Dikarenakan semakin canggihnya teknologi di bidang teknologi, maka kemudian 3 perusahaan konsol terbesar, Sony, Nintendo, dan Microsoft, mengeluarkan kembali konsol next generation mereka keluaran terbaru. Sony mengeluarkan konsol next gen yang diberi nama PS3. Lalu Nintendo dengan Nintendo Wii, kemudian Microsoft dengan Xbox 360. Pada generasi ini semakin dikembangkannya sistem permainan online atau permainan yang melibatkan banyak pemain yang terhubung dengan konsol mereka, dan semakin ditinggalkannya permainan single player. Contoh bisnis dalam game. Bisnis dalam game pada saat ini sudah sangat berkembang pesat seiring dengan bertambahnya teknologi. Sebelum adanya teknologi, kita hanya bisa menikmati game yang telah disediakan dari perangkat itu sendiri. Contohnya pada komputer, game yang hanya kita jumpai seperti Minesweeper, Solitaire, Catur, atau Paintball, dan game lainnya. Namun, pada saat ini sudah banyak tersedia game berbayar atau game free yang telah disediakan oleh berbagai macam developer game. Game berbayar merupakan salah satu keuntungan dari si pembuat. Karena player yang tertarik akan game tersebut, mereka harus mengeluarkan sedikit dana untuk mendapatkan akses untuk mendownload game tersebut. Dan juga feature-feature dari game tersebut juga dibuat semenarik mungkin agar para player yang ingin membuat tampilan dari karakter gamenya semenarik mungkin. Aspek bisnis dalam dunia game. Yang pertama, modal dasar. Yang dimaksud dengan modal dasar itu bukan hanya berbentuk uang ataupun finansial saja, akan tetapi bisa juga berbentuk keterampilan ataupun tenaga ahli. Dalam memulai bisnis game, tentu kita memerlukan sebuah tim dengan keahlian di bidangnya masing-masing seperti game designer, programmer, ilustrator, translator, dan lain-lain. Selanjutnya ada biaya operasional. Inilah poin yang bicara tentang uang. Mengapa kita memerlukan uang? Tentu kita memerlukan uang. Uang diperlukan untuk biaya peralatan kerja, modal awal, hingga pemasaran. Di sini kita harus sangatlah jeli dan memperhitungkan bagaimana satu bisnis game itu terbangun serta berjalan dengan lancar agar bisa mengalami kemajuan dan mendapatkan keuntungan yang semakin lama semakin meningkat. Selanjutnya ada keuntungan atau laba. Setelah mengetahui tentang modal dasar serta biaya operasional, maka mulailah bisnis berjalan. Mulai dari sini kita bisa memperhitungkan apakah bisnis ini mempunyai keuntungan jika dijalankan terus-menerus, atau sebaliknya, jika dijalankan terus-menerus semakin timbul kebangkrutan. Alangkah baiknya jika kita menghentikan bisnis ini dan melakukan introspeksi kesalahan. Saya tidak bilang Anda harus berhenti berbisnis, namun belajarlah dari kesalahan, jangan kalah dengan keterpurukan. Selanjutnya yaitu masa depan bisnis. Aspek ini akan mengkaji lebih komprehensif mengenai masa depan bisnis Anda. Jangan sampai kita tahu bahwa bisnis game yang digeluti adalah bisnis musiman. Namun perencanaan yang diterapkan adalah untuk bisnis yang permanen. Modal investasi ke depan, keuntungan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu bisnis, dan apa langkah selanjutnya. Dalam artian setelah bisnis telah kembali modalnya, bagaimana seorang pebisnis itu mengembangkan modal awalnya dan menabung keuntungan yang telah kita dapat dari bisnis yang sudah dijalani. Aplikasi untuk membuat game. Aplikasi untuk membuat game, salah satunya adalah Game Maker 8 atau Studio. Game Maker 8 atau Studio adalah software pembuat game yang hampir paling mudah dengan integritas drag and drop objek. Tentu saja software ini dapat membuat game dengan DND tanpa butuh pemrograman.
Software ini juga dilengkapi dengan sprite editor, path, object game, dan tentu saja ROM. Game Maker ini dibuilt-in dengan Game Maker Language yang dapat membantu Anda dengan script. Dan dengan software ini, Anda juga bisa membuat game Android, iOS, HTML5, bahkan ekspor ke PS2 ataupun PS3. Tapi itu yang versi studio sih. Jadi jika kita ingin memulai membuat game ini adalah pilihan yang bagus. Selanjutnya menggunakan RPG Maker. RPG Maker adalah software pembuat game RPG atau juga role playing game. Dengan software engine ini, Anda dapat membuat game dengan waktu yang lebih singkat. Software ini juga lebih memfokuskan kepada jalan cerita, maps, item, dan hero-heronya. Bagi yang belum pro dalam menguasai komputer, mungkin akan kesulitan saat menginstal software ini. Tapi bagaimanapun, software ini akan membuat Anda puas akan fasilitasnya. Selanjutnya, yaitu Unity. Aplikasi Unity adalah sebuah game developing software. Dengan software ini, kita bisa membuat game 3D yang seru. Jika Anda belum memakai Unity, maka bersiaplah untuk mencobanya. Karena game developer ini sangatlah mudah menggunakannya. Selain bisa untuk build game PC, Unity juga dapat digunakan untuk membangun game konsol seperti Nintendo Wii, PS3, Xbox 360, iPad, iPhone, dan juga Android. Namun masing-masing membutuhkan biaya lisensinya sendiri. Selain itu, bisa buat web. Cuma butuh install Unity web playernya saja. Unity lebih kurang sama dengan Blender game engine. Cuma Unity lebih ringan dan diintegrasi lebih di dalam suasana grafik. Selanjutnya adalah Ogre atau Object Oriented Graphic Rendering Engine. Merupakan suatu engine berobjek oriented atau berorientasi objek dan fleksibel terhadap 3D. Direpresentasikan dengan bahasa C++ serta dirancang lebih mudah dan intuitif bagi pengembang untuk menghasilkan aplikasi yang menggunakan hardware berakselerasi 3G. Kelas library pada Ogre menggunakan Direct 3D dan OpenGL serta menyediakan sebuah interface berbasis objek kelas dunia dan tingkat tinggi. Ogre merupakan rendering engine dan khusus menangani vektor dan matrix classes serta memory handling. Desain skenario, script, dan storyboard game komputer. Yang pertama, desain skenario. Skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Kalau dasar untuk pembuatan film adalah skenario, maka dasar untuk membuat game adalah desain dokumen atau lebih mudah disebut skenario game. Skenario game adalah langkah awal dalam membuat sebuah game. Dengan skenario game dapat mempermudah kita menyelesaikan game yang akan kita buat. Skenario game adalah sebuah cerita khusus yang melatar belakangi kejadian-kejadian dalam game. Kalau skenario menentukan interior dan eksterior, dekor, pemain, dan studio, serta pembuatan trik. Dalam desain dokumen ada ketentuan program game, grafik, tokoh, animasi, suara, dan musik. Sampai di sini keduanya masih paralel. Berbeda dengan skenario yang merupakan sequence linear dari adegan, turnaround point, dialog, dan seterusnya. Desain dokumen adalah gabungan dokumen yang mendeskripsikan secara kompleks sesuai game yang direncanakan. Selanjutnya, script. Dalam pemrograman komputer, naskah adalah sebuah program atau urutan instruksi yang ditafsirkan atau dilakukan dengan program lain daripada oleh komputer prosesor. Script adalah semacam bahasa pemrograman dalam tingkat kesulitan yang lebih rendah. Tanpa aplikasi hasil kompilasi interpreter, script biasanya disisipkan ke dalam bahasa pemrograman yang lebih kompleks dan hasil script digunakan oleh bahasa pemrograman yang lebih kompleks itu. Contohnya ialah penyisipan script assembly ke dalam program Pascal untuk mengakses hardware pada level bahasa tingkat rendah.
Script merupakan kumpulan sintaks bahasa pemrograman yang siap untuk dikompil. Untuk mengetahui tentang script, di sini ada sedikit rangkuman tentang script. Yang pertama, script adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam situs yang pada saat diakses. Selanjutnya, jenis script sangat menentukan statis, dinamis, atau interaktifnya sebuah situs. Selanjutnya, semakin banyak script yang digunakan, maka akan terlihat semakin dinamis dan interaktif serta terlihat lebih bagus. Lalu bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML. Dan macam-macam script PHP, ASP, JSP, JavaScript, Java, Applet, VSB script. Selanjutnya, storyboard. Storyboard adalah visualisasi ide dari aplikasi yang akan dibangun, sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan. Storyboard dapat dikatakan juga visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah proyek. Ditampilkan shot by shot yang biasa disebut dengan istilah scene. Pada storyboard, game terdapat goal atau mission yang akan dibuat pada game itu sendiri. Kemudian, storyboard pada game menjelaskan tentang alur permainan itu sendiri. Seperti apa tergantung dari jenis game. Misalnya, game bergenre arcade tidak memiliki alur cerita, namun game tersebut menitik beratkan pada perolehan poin. Jadi storyboard yang dibuat yaitu bagaimana pemain mendapat nilai atau poin setinggi mungkin. AI atau kecerdasan buatan pada game. AI atau kecerdasan buatan adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti manusia, dan komputer dimungkinkan untuk dapat berpikir. Salah satu unsur yang berperan penting dalam sebuah game adalah kecerdasan buatan. Dengan kecerdasan buatan, elemen-elemen dalam game dapat berperilaku sealami mungkin layaknya manusia. Peranan kecerdasan buatan dalam hal interaksi pemain dengan permainan adalah pada penggunaan interaksi yang bersifat alami, yaitu yang biasa dilakukan manusia untuk berinteraksi dengan sama manusia. Sedikit sejarah kecerdasan buatan. Pada awal abad 17, René Descartes mengemukakan bahwa tubuh hewan bukanlah apa-apa, melainkan hanya mesin-mesin yang rumit. Blaise Pascal menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama pada 1642. Pada 19, Charles Babbage ada alat bekerja pada mesin penghitung mekanis yang dapat diprogram. Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead menerbitkan Principia Mathematica yang merombak logika formal. Warren McCulloch dan Walter Pitt menerbitkan Calculus Logis, gagasan yang tepat ada dalam aktivitas. Pada 1943, yang meletakkan fondasi untuk jaringan syaraf. Tahun 1950-an, untuk periode usaha aktif dalam AI, program AI pertama yang bekerja ditulis pada 1951 untuk menjalankan mesin perantik Mark I di University of Manchester atau UK. Sebuah program pemain naskah yang ditulis oleh Christopher Strachey dan program bermain catur yang ditulis oleh Dietrich Prince. John McCarthy membuat istilah kecerdasan buatan. Pada konferensi pertama yang disediakan untuk pokok persoalan ini pada 1956, dia juga menemukan bahasa pemrograman Lisp. Alan Turing memperkenalkan Turing Test sebagai sebuah cara untuk memperoleh tes perilaku cerdas. Joseph Weissenbaum membangun ELIZA, sebuah chatbot yang menerapkan psikoterapi Rogerian. Decision making adalah serangkaian algoritma yang dirancang dengan memasukkan beberapa kemungkinan langkah yang bisa diambil oleh suatu aplikasi. Pada game ini, decision making memberikan kemampuan suatu karakter untuk menentukan langkah apa yang akan diambil. Decision making dilakukan dengan cara menentukan satu pilihan dari list yang sudah dibuat pada algoritma yang dirancang. Decision tree, pohon keputusan atau decision tree merupakan metode
klasifikasi, dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Metode pohon keputusan mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang merepresentasikan aturan. Aturan dapat dengan mudah dipahami dengan bahasa alami. Aturan ini juga dapat diekspresikan dalam bentuk bahasa basis data seperti SQL untuk mencari record pada kategori tertentu. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan variabel target. Finite State Machine atau FSM. Finite State Machine adalah bahasa formal dapat dipandang sebagai entitas abstrak, yaitu sekumpulan string simbol alfabet tertentu. Namun, bahasa juga dapat dipandang sebagai entitas-entitas abstrak yang dapat dikenal atau dibangkitkan melalui suatu mesin komputasi. Mesin yang dapat mengenali bahasa kelas ini adalah Finite State Machine. Selanjutnya, Rule Based System atau RBS. Rule Based System dikatakan sebagai sistem yang digunakan sebagai cara untuk menyimpan dan memanipulasi pengetahuan untuk diwujudkan dalam suatu informasi dan dapat membangun dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Berbagai aplikasi dapat dihasilkan dari konsep ini, misalnya aplikasi dalam bidang medis. Pada bidang medis, salah satunya adalah aplikasi yang dapat membangun seorang dokter dalam mengidentifikasi suatu permasalahan kesehatan berdasarkan gejala yang telah diketahui. Selanjutnya, pathfinding. Melalui pathfinding seringkali dijumpai pada game yang bergenre strategi, di mana kita sebagai user menunjuk satu karakter untuk digerakkan ke lokasi tertentu dengan cara mengklik lokasi yang akan dituju. Maka si karakter tersebut akan bergerak ke arah yang telah ditentukan dan secara cerdas dapat menemukan jarak terpendek ataupun menghindari rintangan yang ada. Metode pada pathfinding terbagi menjadi 4. Yang pertama ada waypoints atau titik acuan. Waypoint adalah titik acuan atau kumpulan koordinat yang digunakan untuk keperluan navigasi untuk mengidentifikasi sebuah titik di peta. Koordinat itu biasanya menyertakan longitude dan kadang altitude untuk keperluan navigasi di udara. Yang kedua, searching. Algoritma search merupakan yang sering digunakan pada game yang menggunakan metode pathfinding. Algoritma ini dipilih karena searching sangat mudah untuk diimplementasikan dan sangat efisien. Dengan menggunakan algoritma searching, kita dapat menentukan jalur terpendek. Pada algoritma ini akan menyelesaikan dengan cara membuang langkah yang tidak perlu dengan mempertimbangkan bahwa langkah yang dibuang dipastikan tidak mencapai solusi yang diinginkan. Yang ketiga, algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra yang dinamai penemuannya yakni seorang ilmuwan komputer. Esther Dijkstra merupakan sebuah algoritma yang rakus atau biasa dikenal dengan algoritma greedy. Algoritma ini biasa dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek (shortest path problem) untuk sebuah graf berarah dengan bobot sisi h-weight yang bernilai positif. Ya, demikian penjelasan tentang game dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat untuk yang menontonnya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.